Shalom. Kita bersyukur pagi ini jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita kembali bersama-sama pagi ini beribadah bersama keluarga, memuji menyembah nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami ada semua karena anugerah Tuhan. Ampuni kami atas salah dosa kami, sucikan kami sehingga kami layak dan kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ini doa kami siap diberkati lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang menikmati damai sejahteranya. Menikmati damai sejahteranya. Di tengah-tengah tuntutan kerja dan kesibukan yang begitu banyak, masihkah kita bisa menikmati ketenangan dalam hidup ini? Terlebih pergumulan yang begitu berat beberapa bulan ini. COVID-19 memporak-porandakan semua rencana-rencana kita. Masihkah ada damai sejahtera di dalam hati kita? Apalagi ketika pergumulan datang menghantam, adakah ketenangan hidup itu sesuatu yang rahasia, yang realistis? Dunia menjawabnya dengan menawarkan tempat untuk melepas penat, berupa tempat rekreasi, tempat hiburan, atau hotel yang mewah. Namun apakah semuanya itu bisa memberikan kedamaian yang hakiki? Berbicara damai yang hakiki sebenarnya bukan menunjuk kepada tempat yang nyaman dan kondisi yang tanpa masalah, tetapi lebih daripada hati manusia itu sendiri. Jadi damai itu adalah timbul dari dalam hati dan terpancar keluar dalam hidup kita. Kalau hati kita tenang, maka hidup kita bisa tenang meskipun kondisi sekitar kita tidak tenang. COVID-19 benar-benar membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak bisa leluasa untuk melakukan segala sesuatu. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hidup dalam damai sejahteranya? Yang pertama, damai sejahtera sejati bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki hidup dalam damai sejahtera? Mungkin dunia bisa menawarkan keadaan tenang, tetapi tidak bisa memberikan hati yang tenang. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus menawarkan
damai yang sesungguhnya agar kita menikmatinya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus ke surga, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ia juga memberikan damai sejahtera kepada umat-Nya. Damai sejahtera yang Yesus tawarkan adalah damai sejahtera yang bersumber dari hati yang tenang, sehingga situasi dan kondisi di luar tidak tenang. Hal itu tidak membuat hidup kita tidak tenang. Jadi di mana damai sejahtera yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari kehadiran Yesus di dalam hidup kita secara pribadi. Jadi damai sejahtera yang sesungguhnya adalah bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan ada di dalam Yesus Kristus. Saat kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, disitulah ketenangan akan diberikan, disitulah kedamaian akan diberikan. Walaupun sukar sulit keadaan yang sedang menimpa kita, namun tetap kedamaian itu Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi situasi COVID-19 ini, mari nikmati tetap damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Boleh kita dengan sukacita menghadapi COVID-19 ini. Jangan resah, jangan gelisah, tetapi biarlah ketenangan yang daripada Tuhan, kenyamanan, kedamaian yang dari Tuhan akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nikmati damai sejahtera itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pertama, damai sejahtera sejati bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hidup dalam damai sejahtera? Di dalam ayat 27, masih dalam ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera sejati dari Tuhan Yesus Kristus itu kekal. Damai sejahtera dari Allah tidak akan berubah oleh ruang dan waktu. Tidak juga COVID-19 ini membuat tiba-tiba kita tidak ada damai, tiba-tiba tidak ada sejahtera. Tidak. Situasi dan kondisi apapun yang kita alami itu tidak merubah ketenangan, kedamaian, kenyamanan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena damai sejahtera sudah diberikan oleh Tuhan, sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Memang seringkali sepertinya kita tidak memiliki damai sejahtera, tapi itu bukan berarti damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan kita. Tetapi biasanya karena kita tidak mau dikuasai oleh damai sejahtera itu. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nikmati damai sejahtera itu. Hiduplah dalam kenyamanan, hiduplah dalam ketenangan bersama-sama dengan Yesus. Karena damai sejahtera yang Kristus tinggalkan bagi kita umatnya adalah damai sejahtera yang kekal. Ya, tidak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Kekal sifatnya, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Kita yang memilih untuk dikuasai situasi dan kondisi yang tidak bisa kita kontrol, kita juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ada rasa cemas, ada rasa khawatir yang kita jalani, yang kita alami di dalam hidup kita. Jadi nikmati damai sejahtera itu. Hidup dalam damai sejahtera itu bersama-sama dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah itu harus menguasai kehidupan kita, harus mengontrol kehidupan kita, sehingga kita selalu damai di dalam hidup kita. Kondisi apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, kita akan tetap tenang. Raja Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku.
ketenangan yang dialami oleh Raja Daud. Meskipun di sekitarnya, bagaimana ayah mertuanya, yaitu Raja Saul, selalu memusuhi dia, selalu mendengki dia, selalu tidak suka sama dia. Ya, begitu banyak persoalan pergumulan yang dialami oleh Raja Daud. Namun di dalam firman Tuhan ia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera yang Yesus tawarkan adalah damai sejahtera yang bersumber dari hati yang tenang. Mari nikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus itu, karena damai sejahtera itu kekal. Apapun yang sedang menimpa kita, nikmati kedamaian itu, nikmati ketenangan itu. Karena dengan kita dekat kepada Allah, dengan kita akrab dengan Allah, dengan kita intim dengan Allah, damai sejahtera itu akan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk memiliki damai sejahtera itu? Di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Damai sejahtera Tuhan dimulai dari ketaatan kita kepadanya. Jalan untuk memiliki damai sejahtera adalah mentaati perintah Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Perintah Tuhan yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Sebagai syarat mutlak untuk memiliki damai sejahtera itu, mengasihi Allah. Hukum kasih mengatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akal budimu. Itu perintah yang pertama dan yang utama. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mari, apabila kita benar-benar mengasihi Allah, taati perintah Allah, lakukan perintah Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Setelah kita mengasihi Tuhan, wujud nyatakan kasih Tuhan itu kepada sesama kita, mengasihi sesama kita. Betapa banyak di antara kita yang dengan bangga berkata, saya mengasihi Allah, saya menuruti perintah Allah, tetapi ia tidak mengasihi sesamanya, tetapi ia membenci sesamanya, ia tidak suka dengan sesamanya. Itu adalah suatu kebohongan. Karena firman Tuhan berkata, kamu berkata kamu mengasihi Allah, tetapi kamu membenci sesamamu. Itu adalah dusta. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mustahil hati kita tenang kalau hubungan kita dengan Allah atau sesama bermasalah. Kita tidak akan mengalami ketenangan, kita tidak akan mengalami kebahagiaan, kita tidak akan mengalami damai sejahteranya apabila ada masalah ketika kita berhubungan dengan Allah, apabila ada masalah ketika kita berhubungan dengan sesama kita manusia. Oleh sebab itu, jika kita semua ingin menikmati damai sejahteranya, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mengasihi Allah berarti harus melakukan perintah-perintah Allah. Mengasihi Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah, yaitu dengan cara mengasihi sesama kita manusia. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada kebencian di antara kita, jangan ada sakit hati di antara kita. Tetapi mari kita mengasihi sesama kita, mengampuni sesama kita. Di dalam Yesus Kristus kita telah didamaikan dengan Allah dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana Allah Bapa kita mengasihi kita, maka kita pun mengasihinya. Allah sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita mengasihi Allah. Bukti nyata hati kita yang mengasihi Bapa adalah mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang benar-benar membaca firman Tuhan, yang benar-benar merenungkan firman Tuhan, dan yang benar-benar melakukan firman Tuhan dalam hidupnya.
Karena firman Tuhan berkata yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Mari baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita hari demi hari. Ketaatan yang didorong oleh hati yang mengasihi dan menghormati adalah ekspresi kasih sejati kepada Allah Bapa kita. Mari kita mengasihi Allah dengan menuruti perintah-perintah Allah, dengan menghormati Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dengan kasih kita kepada sesama. Tidak mungkin kita bisa memiliki damai sejahtera kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian terhadap orang lain. Keputusan untuk berdamai dan memberikan pengampunan adalah modal untuk mendapatkan damai sejahtera. Makanya Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Mari Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Allah, sehingga damai sejahtera itu akan tinggal diam di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita sudah meminta agar damai sejahtera Allah memenuhi hati kita, tetapi kalau hati kita belum sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Allah dan sesama, maka mustahil damai itu akan kita miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu kita semua rindu untuk menikmati damai sejahteranya, lakukan perintah Allah, mengasihi Allah, dan juga mengasihi sesama manusia. Jadi mengasihi Allah berarti tidak membiarkan apapun juga merusak hubungan kita dengannya. Ya. Hubungan kita terus diperbaharui, hubungan kita dan Allah terus diperindah, dipercantik, sehingga benar-benar kita mengasihi Allah, benar-benar juga kita mengasihi sesama manusia. Ada rasa hormat kita kepada Allah, ada pengabdian kita yang benar-benar kepada Allah, ada kesetiaan dan ketaatan kita yang benar-benar kepada Allah. Itu artinya mengasihi Allah. Dengan hal-hal seperti itu, maka damai sejahtera Allah itu akan kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga mengasihi sesama, berarti ada kepedulian, ada pengampunan, dan menghormati orang lain, sebagaimana kita juga melakukannya kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang tidak mengasihi dirinya sendiri, tidak ada yang tidak mencintai dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perasaan cinta kasih itu juga harus diwujud nyatakan dengan kita mengasihi sesama kita, mengampuni sesama kita. Lakukanlah semuanya sebagai ketaatan kita kepadanya, maka damai sejahteranya akan menguasai hati dan jiwa kita. Lakukan perintah Allah dengan cara mengasihi Allah, dengan cara mengasihi sesama manusia. Jalan untuk memiliki damai sejahtera adalah mentaati perintah-perintahnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana? Apakah kita sudah menikmati damai sejahteranya? 2-3 bulan ini kita benar-benar terpapar, benar-benar di-KO-kan oleh yang namanya COVID-19. Tidak bisa kita melakukan apa-apa. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita tetap bisa menikmati damai sejahteranya dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, mari miliki damai sejahteranya. Karena damai sejahtera yang sejati itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera sejati itu adalah dari Yesus Kristus yang kekal sifatnya. Allah mengaruniakan damai sejahtera yang kekal, yang tidak dibatasi oleh kondisi dan situasi apapun. Dan damai sejahtera Tuhan itu dimulai dari ketaatan kita kepadanya. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Lakukan perintah Allah, praktekkan perintah Allah di dalam hidup kita.
di mana kita mengasihi Allah. Wujud nyatakan kasih Allah itu juga dengan mengasihi sesama kita manusia. Mari miliki damai sejahteranya. Tetaplah bersukacita, tetaplah berbahagia, tetaplah memuji Tuhan. Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita bersukacita, mari kita berbahagia di dalam kehidupan ini, dan mari kita nikmati damai sejahteranya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Bapa, kami bersyukur kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami merasakan seakan-akan 2-3 bulan ini damai sejahtera itu hilang di dalam kehidupan kami. Namun kembali kami diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa damai sejahtera itu kekal adanya, tetap diam, tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi apapun kami tidak ingin kehilangan damai sejahtera. Kami ingin tetap menikmati damai sejahtera itu, karena kami sudah percaya kepada Yesus, karena kami memiliki damai sejahtera yang sejati, yang kekal sifatnya. Dan terima kasih, Tuhan mau mengajak kami untuk kami hidup di dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran. Biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga seluruh jemaat-Mu tetap bersukacita, tetap berbahagia, tetap memiliki damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.